Assalamualaikum, perkenalkan saya Dita Riani Dahi, NIM 094 dari kelompok 4. Di sini saya berperan sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi dalam beberapa saat ke depan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 4 sebagai berikut. Judul dari presentasi kami yaitu Tata Niaga Tanaman Hortikultura Bawang Merah, yang dimana tugas ini merupakan perwujudan dari tugas akhir dari mata kuliah pengantar ilmu pertanian yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Slamet Subari MSI. Baik, langsung saja mari kita simak videonya. Melambungnya harga bawang merah dari sentra di Jawa Tengah karena adanya anomali pada sektor tata niaga. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Subnik Sujono, mengatakan saat ini belum ada pengawasan terkait dengan tata niaga bawang merah. Harga bawang merah di Brebes anjlok. Saat ini harga bawang merah kualitas super berada di angka Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram, sedangkan kualitas standar Rp4.000 per kilogram. Walaupun harga di Brebes sedang anjlok, namun setelah sampai di Jakarta, harga bawang bisa mencapai Rp30.000 per kilogram. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Subnik Sujono mengatakan, melambungnya harga bawang merah dari sentra di Jawa Tengah hingga mencapai Jakarta itu karena adanya anomali pada sektor tata niaga. Saat ini Kementerian Pertanian bersama Kementerian Perdagangan sedang membahas langkah-langkah untuk mengawasi harga bawang merah. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan meskipun berhasil swasembada bawang merah, namun ada beberapa dampak negatif yang dirasakan petani, yaitu harga bawang merah akan mengalami penurunan sehingga membuat petani bawang mengalami kerugian. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian meminta kepada Perum Bulog untuk membantu dengan menyerap bawang merah milik petani. Kementerian Pertanian mengaku telah berkoordinasi dengan Perum Bulog agar bawang merah dari petani di Brebes bisa terserap dengan harga yang sesuai. Direktur Pengadaan Perum Bulog Andrianto Wahyu Adi mengaku pihaknya siap membantu dengan membeli bawang merah dari petani dengan harga Rp15.000 per kilogram. Walaupun hal tersebut cukup berisiko karena kondisi harga bawang yang sangat mudah terpengaruh dan cenderung tidak stabil. Tim Liputan Berita 1. Untuk pokok bahasannya yaitu yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada solusi permasalahan, dan yang ketiga yaitu peran stakeholder. Identifikasi masalah pada tata niaga tanaman hortikultura bawang merah yaitu melambungnya harga bawang merah karena ada anomali dalam sektor tata niaga. Belum ada pengawasan terhadap tata niaga bawang merah. Keberhasilan swasembada menyebabkan kerugian bagi petani bawang karena harga bawang merah menurun. Solusi permasalahan. 1. Melakukan langkah-langkah untuk mengawasi harga bawang merah dari petani sampai konsumen akhir agar tidak terjadi monopoli. 2. Memastikan data persediaan bawang merah serta terus meningkatkan produksi dengan pemanfaatan teknologi agar tidak mengalami kelangkaan. 3. Menjaga kelancaran arus distribusi barang dengan penurunan biaya sarana produksi. 4. Gencar melakukan edukasi kepada masyarakat agar memberikan evaluasi perbaikan pada regulasi untuk meningkatkan produktivitas dan produksi lokal bawang merah. Baik, sekarang kita akan masuk kepada peran stakeholder pada permasalahan tata niaga tanaman hortikultura bawang merah. Peran stakeholder meliputi pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, pedagang, kelompok tani, dan petani. Baik, langsung saja akan disampaikan oleh rekan saya. Peran stakeholder dari pemerintah sendiri yaitu dalam tata niaga bawang merah, pemerintah melakukan upaya yang dilakukan oleh kementerian dengan mengajak para retailer, koperasi, organisasi yang mewakili kepentingan petani untuk bekerja sama secara terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Lalu menambah stok bawang merah agar harga bisa stabil dan membuat regulasi hukum dengan penegakan hukum yang tegas dan adil agar para oknum tindakan kriminal yang menyebabkan anomali pada harga bawang merah jera. Selanjutnya yaitu dari peran stakeholder dari perguruan tinggi sendiri yaitu melakukan penelitian dan riset untuk lebih mengetahui secara detail anomali yang menyebabkan harga bawang merah naik sehingga bisa ditemukan hasil solusi yang sesuai dilakukan oleh para stakeholder yang lainnya.
Selanjutnya, dukungan perguruan tinggi pada hilirisasi hasil penelitian agar Indonesia tidak tergantung pada produk impor dan mampu membuka lapangan kerja bagi industri teknologi pertanian yang pada gilirannya bermanfaat bagi petani untuk meningkatkan hasil produksi pangan sehingga target swasembada pangan dapat terwujud dalam 3 tahun ke depannya. Peran stakeholder masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat harus tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang ceroboh dengan memborong stok yang tersisa serta lebih hemat dalam penggunaan komoditas bawang merah dalam memasak dan sebagian agar persediaan di rumah tidak mudah habis. Yang kedua adalah masyarakat tidak terpaku pada komoditas tersebut seperti ibu rumah tangga dan pengusaha warung makanan dapat mengganti bawang merah tersebut dengan bumbu lain yang beraroma dan memiliki rasa yang tidak jauh berbeda. Peran stakeholder yang selanjutnya adalah peran pedagang. Peran pedagang sendiri dalam tata niaga bawang merah yaitu melakukan sortasi dan grading pada bawang merah yang memiliki kualitas yang baik. Yang selanjutnya adalah mendistribusikan bawang merah kepada konsumen, memberikan informasi harga pasar bawang merah kepada konsumen. Peran stakeholder kelompok tani. Peran kelompok tani dalam tata niaga bawang merah yaitu bisa menghasilkan produk bawang merah yang berkualitas agar dalam pemasaran mendapatkan harga jual yang stabil, melakukan penyuluhan dengan beberapa petani lain untuk bisa mengatasi masalah tersebut dengan cara sosialisasi yang dilakukan secara berkala. Peran stakeholder petani. Yang pertama yaitu siasat petani bawang merah saat harga naik turun dengan cara mengolah bawang merah tersebut seperti bawang merah goreng yang harga jualnya tinggi. Yang kedua, petani menunda penjualan hingga harga bawang merah kembali stabil. Yang ketiga, menjual komoditas pada pihak yang memang bisa dipercaya. Kesimpulannya, melambungnya harga di pasar disebabkan banyak hal mulai dari anomali tata niaga, kurangnya pengawasan, dan keberhasilan swasembada. Dari hal itu bisa diatasi dengan peranan semua orang, mulai dari pemerintah yang memberi perizinan dan pengawasan, juga tengkulak yang tidak memonopoli karena mereka yang mengetahui tentang seluk-beluk dari pasar. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kurangnya itu dari teman-teman saya dan apabila ada lebih dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.